bayangkan, kamu miskin, dihina, dianggap gagal. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang menawarkan kekayaan instan. Syaratnya cuma satu. Jangan pernah bertanya dari mana rezeki itu datang. Dadang hanya ingin membahagiakan ibunya. Tapi, satu perjanjian di malam gelap mengubah hidupnya selamanya. Bubur kacang hijaunya laris luar biasa. Sampai akhirnya, satu persatu, hal mengerikan mulai terjadi. Penglaris dagangan yang berujung tragedi. Di sebuah kampung kecil yang jalannya masih setengah tanah dan setengah aspal retak, hiduplah seorang pemuda bernama Dadang. Kampung itu tidak terlalu ramai, tapi juga tidak benar-benar sepi. Kalau pagi, suara ayam bersahutan dengan deru motor orang-orang yang berangkat kerja. Kalau malam, hanya lampu-lampu temaram dan suara jangkrik yang menemani. Di ujung gang paling kecil, berdirilah sebuah rumah kayu sederhana yang dindingnya mulai lapuk, dimakan usia dan rayap. Disitulah Dadang tinggal bersama ibunya, Busur. Orang-orang mengenal Dadang sebagai anak yang pendiam. Dia jarang nongkrong sampai larut, jarang ikut obrolan kosong di pos ronda. Setiap azan berkumandang, hampir bisa dipastikan dia sudah berjalan menuju musola kecil dekat rumahnya. Sejak ayahnya meninggal 5 tahun lalu karena sakit, Dadanglah yang menggantikan peran kepala keluarga. Tidak ada keluhan yang keluar dari mulutnya, meski hidupnya jelas tidak mudah. Setiap subuh, sebelum azan berkumandang, Dadang sudah bangun. Bahkan seringkali dia terbangun lebih dulu daripada suara ayam jantan. Dalam gelap yang masih pekat, dia menyalakan kompor kecil di dapur sempit mereka. Kacang hijau yang sudah direndam semalaman dituang ke dalam panci besar. Uap panas perlahan naik, bercampur aroma manis yang memenuhi ruangan. Dia mengaduk perlahan, memastikan kacang itu matang sempurna. Setelah itu, dia memarut kelapa dengan alat tua yang sudah mulai berkarat, lalu menyiapkan gula merah yang dipotong kecil-kecil. Gerobak kayunya sederhana, cat hijaunya sudah mengelupas di sana-sini. Rodanya kadang berdecit kalau didorong terlalu cepat. Tapi setiap hari, Dadang selalu membersihkannya sampai kinclong. Dia mengelap kaca etalase kecilnya dengan kain bersih, menata mangkuk plastik dan sendok dengan rapi. Baginya, berdagang bukan cuma soal cari uang. Itu cara dia membahagiakan Busur, satu-satunya orang yang selalu ada untuknya. Busur sudah tua dan sering batuk-batuk, terutama kalau malam udara terlalu dingin. Rambutnya sebagian besar sudah memutih, tangannya keriput, tapi selalu hangat setiap menyentuh kepala Dadang. Meski hidup mereka serba kekurangan, wajah Busur selalu lembut setiap memandang anaknya itu. Yang penting, kamu tetap jujur dan jangan tinggalkan sholat. Dan begitu nasihatnya hampir setiap hari, Dadang hanya mengangguk sambil tersenyum. Dia percaya, selama dia berusaha dan berdoa, Tuhan pasti memberi jalan. Berbeda jauh dengan kakaknya, Acil. Kalau Dadang tinggal di rumah kayu reot, Acil tinggal di kota dengan rumah 2 lantai yang pagarnya tinggi dan kokoh. Mobilnya ada 2, satu untuk kerja, satu lagi untuk jalan-jalan. Sejak menikah dengan Fiona, hidup Acil berubah drastis. Dia jadi jarang pulang ke kampung. Kalaupun pulang, biasanya hanya sebentar, dan selalu ada alasan untuk tidak lama-lama. Fiona terang-terangan tidak suka pada Busur. Pernah suatu kali, saat mereka berkunjung, Fiona berbisik cukup keras, hingga terdengar orang tua miskin itu cuma jadi beban. Harusnya dari dulu tinggal di panti saja. Ucapan itu membuat Dadang menahan amarah, tapi Busur hanya tersenyum pahit. Pura-pura tidak mendengar. Hari-hari Dadang berjalan monoton, tapi penuh harapan. Pagi sampai siang, dia berjualan di dekat sekolah dasar. Sore pindah ke dekat pasar kecil. Banyak pelanggan tetap yang suka dengan bubur buatannya. Mereka bilang rasanya pas, tidak terlalu manis, santannya gurih. Namun sore itu,
Setelah salat maghrib di musola kecil dekat rumahnya, sesuatu terjadi yang mengubah segalanya. Seperti biasa, sebelum salat, dia mendorong gerobaknya ke tempat mangkal di dekat perempatan. Dia menguncinya seadanya, lalu berjalan ke musola. Salatnya malam itu terasa lebih lama. Entah kenapa, ada perasaan aneh yang sulit dia jelaskan. Setelah selesai dan bersalaman dengan beberapa jamaah, dia berjalan kembali ke perempatan, tapi langkahnya terhenti. Dadanya mendadak sesak, gerobak bubur kacang hijaunya hilang. Dia berdiri terpaku, matanya menyapu kanan kiri, berharap ini hanya salah lihat, tapi tidak ada apa-apa di sana. Hanya bekas roda samar di tanah, dan satu sendok plastik yang terjatuh di pinggir jalan. Dadang berlari ke warung terdekat. Dia bertanya dengan napas terengah-engah, tapi tidak ada yang tahu. Ada yang bilang mungkin dicuri orang luar kampung, ada yang cuma mengangkat bahu. Itu satu-satunya sumber penghasilan mereka. Langit malam terasa makin gelap. Angin berembus lebih dingin dari biasanya. Seakan belum cukup, di tengah langkah lung lainnya, Dadang bertemu Nadia. Mantan kekasihnya itu kini tampil beda. Bajunya modis, rambutnya diwarnai coklat terang. Dia turun dari motor baru dengan percaya diri. Nadia menatap Dadang dari atas ke bawah, lalu tersenyum tipis. "Masih jualan bubur? Gerobaknya mana?" katanya dengan nada meremehkan. Dadang hanya diam. Dia tidak punya tenaga untuk menjawab. Makanya Dang, hidup itu jangan cuma pasrah. Kalau miskin terus, ya siapa yang mau? Tambah Nadia. Sebelum pergi tertawa kecil. Suara tawanya terdengar tajam menusuk. Malam itu Dadang pulang dengan langkah gontai. Busur yang melihat wajah anaknya langsung tahu ada yang tidak beres. Saat Dadang menceritakan gerobaknya hilang, tangan tua itu gemetar. Matanya berkoke-koka, tapi dia tetap berusaha tegar. "Rezeki nggak kemana, Dang. Kita sabar saja," ucap busur lirih, walau suaranya bergetar. Keesokan harinya, dengan rasa malu yang besar, Dadang memberanikan diri pergi ke rumah Acil di kota. Rumah itu terasa asing baginya. Lantainya mengilap, AC-nya dingin, dan bau pengharum ruangan menusuk hidung. Fiona yang membukakan pintu hanya menatapnya sekilas, lalu memanggil Acil dengan nada malas. Dadang menjelaskan keadaannya pelan-pelan. Dia tidak meminta banyak, hanya bantuan untuk membeli gerobak baru. Namun yang dia dapat hanya tatapan dingin dan alasan klasik. "Kamu itu harus mandiri, Dang. Jangan dikit-dikit minta," kata Acil tanpa rasa bersalah. "Aku juga punya tanggungan." Dadang ingin tertawa. Getir. Dua mobil di garasi seakan jadi saksi bisu betapa kecilnya permintaannya. Dia pulang dengan hati yang hancur. Senja sudah berubah jadi malam. Tanpa sadar, langkahnya terus berjalan melewati gang, melewati sawah kecil, hingga sampai di pemakaman tua di ujung kampung. Tempat itu jarang dikunjungi orang, apalagi malam-malam. Angin berembus dingin, daun kering berdesir, seperti bisikan pelan. Lampu jalan tidak sampai ke sana. Hanya cahaya bulan yang redup menerangi deretan nisan tua yang miring dan retak. Dadang duduk di salah satu batu nisan yang dingin. Dadanya sesak oleh campuran marah, sedih, dan putus asa. Tiba-tiba terdengar suara langkah pelan di belakangnya. Di sanalah dia pertama kali bertemu seorang lelaki tua berjubah hitam. Wajahnya keriput, tapi matanya tajam dan berkilat aneh. Senyumnya tipis, seolah sudah tahu apa yang terjadi. "Kamu kelihatan kehilangan arah, Nak." Suara lelaki itu berat dan dalam. Dadang menoleh perlahan. Entah kenapa, bulu kuduknya berdiri. Lelaki itu memperkenalkan diri sebagai Ki Jagat. Dadang tidak tahu kenapa, tapi dia merasa lelaki itu tahu segalanya. Tentang gerobaknya, tentang penghinaan Nadia, tentang penolakan kakaknya, Tentang Tengis.
ibunya yang ditahan. Dan malam itu, di bawah langit yang terasa lebih gelap dari biasanya, untuk pertama kalinya, hati Dadang yang selama ini lurus mulai goyah. Ki Jagat bukan orang biasa. Dia bicara pelan, hampir seperti berbisik, tapi setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa berat dan menekan dada. Malam di pemakaman itu terasa makin dingin ketika dia melangkah mendekat ke arah Dadang. Bau tanah basah dan bunga layu bercampur dengan aroma aneh yang sulit dijelaskan, seperti dupa yang sudah lama padam. Kamu ingin kaya, ingin ibumu hidup nyaman, ingin orang-orang yang menghina kamu menyesal? Tanyanya lirih, tapi jelas. Dadang terdiam. Kata-kata itu seperti menusuk tepat ke bagian hatinya yang paling rapuh. Dia memang ingin membahagiakan Busur. Dia ingin ibunya tidak lagi tidur di kasur tipis dengan atap bocor di atas kepala. Dia juga ingin membuktikan pada Nadia, pada Acil, pada semua orang yang memandang rendah dirinya, bahwa dia bukan anak kampung yang gagal. Ki Jagat tersenyum tipis melihat keraguan yang mulai retak di wajah Dadang. Ada jalan cepat, tapi tidak semua orang berani, katanya lagi. Dadang menelan ludah. Angin malam terasa berhenti sesaat, seolah menunggu jawabannya. Ki Jagat lalu menjelaskan tentang pesugihan celana dalam sebagai penglaris. Ritualnya sederhana, katanya, tapi syaratnya tidak biasa. Dadang harus merendam celana dalam bekas pakainya ke dalam air rebusan bubur kacang hijau yang akan dia jual. Tidak boleh ada yang tahu, tidak boleh ragu. Selain itu, dia dilarang beribadah selama perjanjian berlangsung. Dan satu hal yang paling aneh, dia tidak boleh mengusir seorang pria berpenyakit kulit yang akan datang ke kedainya. Pria itu harus selalu dilayani, seburuk apapun keadaannya. Kalau syarat dilanggar, harga yang kamu bayar jauh lebih mahal, ucap Ki Jagat dingin. Matanya berkilat aneh dalam cahaya bulan. Dadang merasa mual membayangkan syarat itu. Jijik, takut, tapi bayangan Busur yang batuk-bituk di rumah muncul lagi. Lalu wajah Nadia yang tersenyum meremehkan. Lalu suara Acil yang mengatakan dia harus mandiri, seolah-olah dia pengemis. Semua rasa sakit hati itu bercampur jadi satu. Dadang merasa seperti didorong ke sudut gelap tanpa jalan keluar. Akhirnya, dengan suara pelan dan tangan gemetar, dia menyetujui tawaran itu. Malam itu Ki Jagat memberinya sesuatu yang dibungkus kain hitam kecil. Simpan baik-baik, jangan sampai hilang, katanya, sebelum perlahan menghilang di antara nisan-nisan, seperti ditelan kabut. Beberapa hari kemudian, Dadang mulai lagi berjualan. Dengan uang sisa dan sedikit pinjaman dari tetangga, dia membuat gerobak baru yang lebih sederhana dari sebelumnya. Malam pertama menjalankan ritual, tangannya gemetar hebat. Dapur terasa lebih sempit dan panas dari biasanya. Saat dia merendam celana dalam itu ke dalam air rebusan bubur, perutnya seperti terbalik. Dia hampir muntah, tapi dia menahan diri. Ini demi ibu, bisiknya pada diri sendiri. Keesokan harinya, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Seorang pelanggan lama datang dan berkata, buburnya terasa berbeda, lebih enak, lebih gurih. Entah kenapa, bikin nagih. Lalu pelanggan itu membawa temannya. Sore harinya, antrean mulai terlihat lebih panjang dari biasanya. Orang-orang yang lewat berhenti karena mencium aroma bubur yang katanya harum sekali. Dalam seminggu, Dadang kewalahan. Dia sampai harus menambah porsi dan membeli bahan lebih banyak. Dalam sebulan, penghasilannya melonjak drastis. Dia bisa menyewa ruko kecil. Dari 1 gerobak, jadi 2. Dari 2, jadi 5. Nama, bubur, kacang hijau Dadang mulai dikenal sampai ke kampung sebelah. Orang-orang bilang itu rezeki anak saleh yang sabar. Tidak ada yang tahu rahasia di baliknya. Dalam waktu singkat, hidup Dadang berubah drastis. Dia membeli mobil mewah,
Rumah kayu reot itu direnovasi total jadi rumah besar dengan lantai keramik, mengilap, dan pagar besi tinggi. Busur tidak lagi tidur di kasur tipis. Dia punya kamar luas dengan tempat tidur empuk, tapi ada yang perlahan berubah dari Dadang. Sejak perjanjian itu, dia tidak pernah lagi ke masjid. Setiap azan berkumandang, hatinya terasa seperti ditarik sesuatu. Ada rasa bersalah yang muncul, tapi selalu dia tepis. Dia begitu alasan yang dia berikan pada dirinya sendiri. Dan pria berpenyakit kulit itu benar-benar datang. Pertama kali muncul, karyawan Dadang hampir menolak melayani. Tubuh pria itu penuh koreng. Tangannya luka-luka, baunya menyengat, membuat orang di sekitarnya menutup hidung. Tapi Dadang langsung menghampiri. "Layani dengan baik," katanya tegas. Pria itu hanya tersenyum aneh sambil menyeruput bubur perlahan. Matanya menatap Dadang lama sekali, seolah sedang menghitung sesuatu. Sejak hari itu, pria itu selalu datang, tidak pernah bicara banyak. Hanya duduk, makan, lalu pergi. Kisik Dadang makin menjadi. Cabangnya bertambah. Karyawan puluhan, orang-orang yang dulu memandang rendah, kini berlomba-lomba mendekat. Nadia datang kembali dengan senyum manis dan nada lembut. Acil dan Fiona pun sering berkunjung, pura-pura peduli. Namun di balik gemerlap itu, malam-malam Dadang tidak pernah benar-benar tenang. Dia sering terbangun karena mimpi aneh. Dalam mimpinya, dia melihat bubur yang dia jual berubah warna jadi kehitaman. Bau manisnya berubah jadi anyir. Dan di sudut dapur, ada bayangan hitam berdiri diam mengawasinya. Sampai suatu hari, semuanya runtuh. Seorang karyawan baru yang belum lama bekerja merasa jijik melihat pria berpenyakit kulit itu datang lagi. Tanpa sepengetahuan Dadang, karyawan itu mengusirnya dengan kasar. "Jangan datang lagi, bikin pelanggan lain kabur," bentaknya. Pria itu tidak melawan, dia hanya menoleh pelan, tersenyum tipis, lalu berjalan pergi. Sore itu, langit mendadak gelap, padahal belum waktunya hujan. Angin bertiup kencang, membuat papan nama ruko berderit keras. Dadang merasa gelisah, tanpa tahu sebabnya. Malamnya, dari salah satu ruko, terdengar teriakan. Api tiba-tiba muncul dari dapur. Awalnya kecil, tapi dalam hitungan menit membesar dengan cepat. Anehnya, api itu seperti hidup. Menjalar bukan hanya mengikuti benda yang mudah terbakar, tapi melompat sendiri ke sadit-sadit ruangan. Orang-orang berteriak panik. Karyawan berhamburan keluar. Api menyebar ke ruko sebelah, lalu ke seluruh bangunan. Dadang berdiri di seberang jalan. Wajahnya pucat, matanya membelalak. Dia seperti melihat bayangan tinggi berdiri di tengah kobaran api, tertawa tanpa suara. Dalam waktu singkat, semua yang dia bangun habis jadi abu. Mobil mewahnya ikut terbakar. Ruko-rukonya rata dengan tanah. Asap hitam membumbung tinggi ke langit. Malam, Dadang hanya bisa berdiri kaku, menyaksikan hartanya lenyap, seperti tidak pernah ada. Dan jauh di dalam hatinya, dia tahu, ini bukan sekadar kebakaran biasa, tapi itu belum akhir. Setelah kebakaran itu, hidup Dadang seperti runtuh total. Ruko-ruko yang dulu berdiri megah, kini hanya sisa arang dan besi bengkok. Bau hangus masih tercium. Bahkan beberapa hari setelah api padam, orang-orang kampung datang silih berganti. Ada yang benar-benar prihatin, ada juga yang cuma penasaran. Tapi di tengah semua itu, yang paling terpukul adalah Busur. Sejak malam kebakaran, kondisi Busur langsung drop. Badannya panas tinggi, napasnya berat, seperti tertahan sesuatu yang tak terlihat. Wajahnya pucat, bibirnya kering. Dadang panik bukan main. Dia tidak peduli lagi soal harta yang habis. Yang ada di pikirannya cuma satu, jangan sampai ibunya kenapa-kenapa. Dia membawa Busur ke klinik terdekat. Dokter bilang mungkin karena syok dan kelelahan.
Dikasih obat penurun panas dan vitamin. Tapi panasnya tidak turun, malah makin tinggi. Dadang lalu membawanya ke rumah sakit di kota. Hasil pemeriksaan tidak menunjukkan penyakit yang jelas. Secara medis, tidak ada yang terlalu parah. Tapi kondisi busur justru semakin memburuk. Seolah-olah ada sesuatu yang menggerogoti dari dalam. Setiap malam, Dadang duduk di samping tempat tidur ibunya. Dia menggenggam tangan kurus itu, erat-erat. Tangannya dingin, padahal tubuhnya panas. Sesekali busur mengigau, menyebut nama Dadang pelan, kadang seperti ketakutan. "Dang, jangan ikut dia," bisiknya suatu malam dengan suara hampir tak terdengar. Dadang merinding. "Ibu ngomong apa?" "Siapa, Bu?" tanyanya cemas. Tapi busur hanya memejamkan mata lagi. Napasnya terengah-engah. Suatu malam yang sunyi, listrik di rumah tiba-tiba padam. Padahal di rumah sebelah lampu masih menyala. Hanya rumah itu yang gelap. Angin bertiup pelan dari celah jendela, membuat tirai bergerak pelan, seperti ada yang menyentuhnya. Dadang duduk di tepi ranjang, sambil memegangi tangan ibunya. Dia merasa suasana malam itu berbeda. Terlalu sunyi, tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara kendaraan lewat. Lalu, dia melihatnya. Di sudut kamar, dekat lemari kayu lama yang belum sempat diganti, berdiri sosok hitam tinggi. Tubuhnya memanjang, hampir menyentuh langit-langit. Wajahnya tidak jelas, tapi dua matanya menyala merah dalam gelap. Cahaya merah itu bukan seperti lampu, tapi seperti bara api yang hidup. Darah Dadang terasa membeku. Dia tidak bisa bergerak beberapa detik. Napasnya tercekat. Di belakang sosok hitam itu, perlahan muncul bayangan lain. Sosok pria berpenyakit kulit yang dulu selalu datang ke kedainya. Tubuhnya penuh koreng, kulitnya seperti mengelupas. Tapi kali ini dia tersenyum lebar. Senyum yang terlalu lebar untuk wajah manusia normal. Busur tiba-tiba menjerit lirih. Tangannya mencengkeram baju Dadang kuat sekali. Dan dia datang, dia tarik ibu. Suaranya gemetar. Dadang langsung memeluk ibunya erat-erat. "Jangan ambil ibu saya. Tolong, tolong!" teriaknya dengan suara pecah. Sosok hitam itu tidak bergerak mendekat, tapi Dadang bisa merasakan tekanan di udara. Seperti ada kekuatan tak terlihat yang menarik busur perlahan. Tubuh busur terangkat sedikit dari kasur. Meski Dadang sudah memeluknya sekuat tenaga. Di saat itulah suara Ki Jaga terdengar jelas di kepala Dadang. Bukan dari luar, tapi seperti langsung berbisik dari dalam pikirannya. Setiap perjanjian ada tumbalnya. Dadang menggeleng keras. "Tidak! Jangan ibu saya! Ambil saya saja!" teriaknya frustasi. Tapi semuanya terasa sia-sia. Sosok hitam itu perlahan memudar bersama bayangan pria korengan. Dan tepat setelah itu, tubuh busur mendadak lemas. Tangannya terkulai. Napasnya yang berat tadi berhenti. Wajah busur membeku dalam ekspresi ketakutan yang belum pernah Dadang lihat sebelumnya. "Ibu, Bu, bangun, Bu." Dadang mengguncang tubuh itu pelan, lalu semakin keras. Tapi tidak ada respons. Tangis Dadang pecah malam itu. Tangis yang begitu dalam sampai terdengar sampai luar rumah. Pemakaman busur dilakukan 2 hari kemudian. Hujan turun rintik-rintik saat tanah merah menutup liang lahat. Dadang berdiri paling depan, wajahnya kosong. Air matanya seperti sudah habis. Orang-orang mencoba menghibur, tapi dia tidak benar-benar mendengar apapun. Beberapa hari setelah pemakaman, warga mulai melihat perubahan pada Dadang. Dia jarang keluar rumah. Rambutnya acak-acakan, bajunya kusut. Kadang dia berdiri di depan bekas ruko yang hangus sambil berbicara sendiri, seperti sedang berdebat dengan seseorang yang tidak terlihat. Setiap malam, dia pergi ke makam busur, duduk di samping nisan, menangis, meminta maaf berulang-ulang. "Maafin Dadang, Bu. Semua salah Dadang," ucapnya sambil memeluk batu nisan yang dingin. Beberapa orang melihatnya tertawa kecil sendirian,
lalu tiba-tiba menangis keras. Anak-anak kecil mulai takut lewat dekat rumahnya. Dadang sempat mencoba mencari Ustaz Iman. Dengan langkah lemas, dia datang ke rumah sang ustaz, menceritakan semuanya sambil menangis. Ustaz Iman hanya bisa menasihati untuk bertaubat sanggup-sungguh, memperbanyak doa, dan memohon ampun. Tapi rasa bersalah di dada-dada sudah seperti lubang hitam. Setiap dia memejamkan mata, dia melihat ibunya diseret bayangan hitam. Dia menjeritan lirih itu lagi dan lagi. Bau anyir bercampur aroma bubur kacang hijau, seperti selalu mengikuti kemanapun dia pergi. Suatu malam, tanpa pamit pada siapapun, Dadang kembali ke pemakaman tua, tempat pertama kali dia bertemu Ki Jagat. Langit mendung, angin berputar kencang di antara nisan-nisan miring. Dia berdiri di bawah pohon tua yang dahannya menjulur seperti tangan-tangan kurus. Ambil semuanya, kembalikan ibu saya, teriaknya putus asa ke arah gelap. Angin makin kencang, daun-daun beterbangan, lalu terdengar suara tawa rendah menggema di antara nisan-nisan. Tawa yang dia kenal betul. Keesokan paginya, warga yang hendak ziarah menemukan tubuh Dadang tergantung di pohon tua itu. Wajahnya pucat, matanya terpejam, seolah sudah lelah melawan sesuatu yang terlalu besar. Kampung kembali ramai oleh bisik-bisik. Nadia datang dan menangis histeris di depan makam. Acil berdiri tertunduk, wajahnya penuh penyesalan. Fiona tidak banyak bicara. Rumah besar Dadang kini kosong. Tidak ada lagi suara aktivitas di dalamnya. Tapi kata beberapa warga, setiap malam terdengar suara gerobak didorong pelan di jalan depan rumah itu. Roda kayunya berdecit lirih. Kadang disusul aroma bubur kacang hijau yang manis, bercampur bau anyir yang aneh dan menusuk. Cerita Dadang pun jadi pengingat di kampung itu, bahwa kekayaan yang datang dari jalan gelap tak pernah benar-benar membawa bahagia. Ada harga yang harus dibayar, dan seringkali yang dibayar bukan uang, tapi nyawa orang yang paling kita sayangi. Dan cerita pun tamat.